tetap informal, artinya diskusi lepas saja. Tapi ini terkait juga dengan apa yang aku ikhtiarkan di yayasan dan mungkin juga akan memetik pikiran-pikiran baru dari semakin luasnya kemungkinan kita untuk mengeksplorasi Nusantara inilah. Jadi ada sedikit terminal lah ini untuk masalah konsepsi kita. Gimana Pak Ican, siap? Nah, udah silakan Pak Ican, silakan presentasi dari A sampai Z. Nanti kita coba respon sama-sama. Aku kasih host ya Pak Ican ya. Nih Ican sekarang ada sama aku di Banda Aceh. Kemarin tak culik dari Lampung. Tinggal nyulik Mas Udin nanti belum. Oke, silakan Pak Ican, silakan share screen-nya, kita dengarkan sama-sama. Oke, thank you. Terima kasih, selamat pagi. Ya. Video siapa? Ntar dulu. Belum. Oke. Ya. Share screen. Oh ya, oke. Udah. Udah masuk ya? Oke. Ini ya. Udah siap ya? Masuk ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Lampung orang Melayu nih, ya kan? Oke, selamat pagi semua para pemirsa apa ini? Ya, para pakar yang ada di grup ini. Selamat pagi. Perkenalkan dulu, nama saya Hasimkan SSNMA dari Prodi Pendidikan Musik di Universitas FKIP Universitas Lampung. Kebetulan saya kali ini berada di Aceh dalam rangka penelitian peradaban kebudayaan dengan judul Peradaban Melayu di Bumi Swarna Dwipa ini ya. Salah ini. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, sebenarnya sebelum kita lanjut ke sana, nanti ada tujuan konsep pendidikan ya. Bukan hanya musik, nanti mungkin kebudayaan, di mana kita sebagai manusia berada di tengah-tengah sini, ya, humanis, melalui pendidikan, edukasi, mungkin yang paling efektif untuk kita sebarkan peradaban ini, baik dari formal, non formal, dan informal, kemudian peradaban melalui kebudayaan, yaitu ada fisik dan non fisik. Selama ini kita bicara fisik, semoga non fisiknya akan terungkap, di mana nanti akan menciptakan, memanusiakan manusia, itu yang paling penting. Ya, sebenarnya kita harus menemukan case method ya. Dalam metode pembelajaran partisipatif berbasis diskusi, jadi untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kita cari masalah yang paling besar apa sih Sumatera ini nanti. Nah itu mungkin nanti kita carikan dulu peradabannya apa, baru nanti kita bikinkan project based learningnya. Jadi kemudian bicara aplikasinya yang nomor 2. Nah di tataran kali ini kita yang pertama adalah bicara secara filsafat, adalah secara ontologis. Jadi apa sebenarnya peradaban kita? Misalnya sekarang kita bicara Melayu itu apa? Swarna Dwipa itu apa? Gitu. Nah kemudian setelah kita temukan peradaban Melayu ini, baru kita ajawankan untuk epistemologisnya. Jadi bagaimana misalnya saya sudah menemukan sejarah Melayu di Swarna Dwipa, terutama Sumatera, kemudian bagaimana penyebarannya? Nah salah satunya saya Dr. Ari mengajak saya untuk kerjasama bagaimana kita pecahkan ini sehingga nanti keluar aksiologisnya. Aksiologis itu artinya adalah bagaimana kegunaan, untuk apa. Jadi nanti di tataran ketiga itu adalah dalam rangka pelaksanaan. Nah, sebelum melangkah masuk lebih dalam, kita gunakan teoritik,
Jadi teori TICAC ini sebenarnya baru apa ya, belum kita launching sebenarnya. Dengan bahwa titik X itu adalah apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya menggambarkan yang maha kuasa. Kemungkinan apa namanya berikutnya adalah A sama dengan B dan A tidak sama dengan B. Jadi dari apa namanya pencipta pada Tuhan Yang Maha Esa, nanti kita jelaskan apa Tuhan Yang Maha Esa itu. Kemudian kita turunkan ke langit, itu artinya A sama dengan B. Misalnya kita bangsa Aceh, kita bangsa apa namanya Padang, bangsa Jawa dan sebagainya, itu sebenarnya sama, adalah sebagai manusia. Nah, bedanya nanti kalau kita turunkan A tidak sama dengan B. Jadi beda-beda kita di mana surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi di mana kita adalah sesama manusia, kemudian kita juga akan hidup di bumi untuk saling berbeda. Nah, kemudian di dalam penelitian bahwa teori argumentum excellentio ya, jadi meneliti secara dengan tanpa ketiadaan data, jika diucapkan dua orang atau lebih dan tidak bertentangan dengan hukum alam yang ada, maka sah. Nanti misalnya harus dua alat bukti, ya, ada dua alat bukti, kita jalan. Kemudian ada juga teori Hasteward bahwa yang relatif sederhana menyatakan lebih dahulu daripada yang relatif lebih rumit. Nanti untuk menguji peradaban mana yang lebih duluan, mana yang kemudian, dan lain sebagainya. Itu bisa dengan teori dua ini. Nah, kemudian peradaban dunia dan Melayu serta kerajaan Sriwijaya ya, istilahnya kalau kita di Sumatera ini, di mana sumbu dunia itu jelas di sini kan kelihatan bahwa ada Arab sebagai negara Timur Tengah ya, namanya sudah Timur Tengah gitu. Kalau di Amerika ini sebelah sebelah barat, sangat sebelah barat, kemudian juga Afrika, ya kemudian kita di Indonesia sebelah timur. Jadi untuk Timur Tengah itu negara Arab dan di sana ada apa namanya dilahirkan nabi-nabi yang sangat kita banggakan dan sangat kita kagumi. Kemudian di sebelah kanan kita lihat nanti dari sebelah bisa jadi kemungkinan besar dari peradaban tengah ini atau sumbu dunia atau Mekah ya. Kemudian ada perjalanan ke daerah Sumatera dulu kalau kita lihat ya, baru nanti ke Jawa. Semacam itu. Karena dulu tidak ada helikopter sepertinya atau tidak punya pesawat yang langsung dari ini menuju ke suatu peradaban. Bisa dibilang ini bisa jadi teori yang menggunakan yang belum diungkapkan. Nah, kemudian di Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, di Sumatera bagian selatan ini ada salah satu suku Abung ya. Nanti yang kemarin saya temukan di sini juga apa namanya Lepung itu sama dengan suku ini. Ini ada bukunya hampir berapa ya? 400 halaman kalau nggak salah. Ini lengkap ini dari Pesta Irau yaitu penyembelihan kepala manusia juga ada peradaban ini, peradaban batu ya dan sebagainya ya. Kemudian letak lokasi di sini ya nanti kita lihat peradaban terutama selama ini kan mungkin peradaban Sriwijaya yang belum ketemu. Nah, ini tanah haji atau Mekah, nah tempat Ibrahim dimulainya peradaban matahari, ya kan? Di mana nanti kisah Ibrahim itu ini saya dia melihat matahari karena matahari itu adalah tidak melihat siapapun yang diteranginya. Jadi mau orang jelek, mau ganteng juga pokoknya diterangi oleh matahari sehingga sang Nabi Ibrahim itu ini Tuhan saya. Nah, ketika apa nama matahari tenggelam sehingga dia mencari lagi. Oh, ini bukan sepertinya. Ada yang dia cari ya kan gitu. Jadi dan peradaban Mekah ini yang Mandala ini sebenarnya 4 sudut, kemudian 4 sudut ini ada utara, timur, selatan, barat ya konsep Ka'bah ini kemudian satu titik tengah jadi yang menuju ke arah ke atas dan kita lingkari ini ya dan inilah peradaban sebenarnya nanti ya kita lanjutkan. Nah kita lihat Borobudur ya konsepnya sebenarnya nanti di bawah itu segi 4 ya segi 4 di bawah kemudian ini Kamadatu yang bawah kemudian rupa datu yang atas bulat ya rupa datu tidak berbentuk ini simbol manusia ya kemudian setengah dewa kemudian simbol dewa jadi artinya
simbol peradaban yang bulat ini tiada awal dan tiada akhir. Kita lihat di kota Atlantis, ya kan? Ini di peradaban Atlantis juga begitu, ada 4, ya, kemudian dilingkari begitu. Nah, ini peradaban apa nanti kan gitu. Kita lihat, oke, ini ternyata saya ketemukan di Sair Gamolan ya untuk peradabannya tadi. Bijing Pak Selimbangan ini ada 4 buah ada 4 sudut berhadapan. Nah, seperti itu kan. Jadi 4 sudut tadi. Kemudian Pusiban Pitu Tanja ini ruang tamunya 7 tingkat. Itu melambangkan bahwa 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Melambangkan misalnya ada generasi putri 1, 2, putra putri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti digambarkan di peradaban Pagaruyung, nanti kita lihat dan lain sebagainya ya. Pitu Tanja ditunggu tetabuhan, setiap tingkatnya ada tetabuhan. Enggak, terus Gamolan saya kan Gamolan 9 susunan. Jadi nanti ada teori rumus 7 ganti 9 gilir. Ternyata ada di filosofi di Sair ya. Nah, kita lihat sebagai kutub dunia ya. Ini apa namanya? Ini peradaban Makkah tadi. Kemudian sebenarnya bisa kita video nanti. Video ini bahwa semut juga pun mengitari dari mandala ini dari sebelah kiri ke kanan. Buka ini. Nanti kita lihat ada videonya kok. Nah, kemudian selama ini kita peradaban Melayu ya. Ini bangsa pun ya, makanya nanti ada tabi pun, ada punten dan sebagainya. Sebenarnya ini lambang leluhur bangsa matahari dengan ayam jago. Ya, apa nanti sekalian. Kemudian ada naga, naga sebagai makhluk apa samudra ya. Kalau di kalau Hindu itu Brahma ibaratnya. Kemudian ada Wisnu sebagai Ra gitu kan, peradaban langit ya, matahari. Jadi Nagara, Nagari. Ya, itu semua itu ya. Kemudian lambangnya ayam jago ya. Oke, ini juga mandala yang saya temukan sementara kita buka yang Lampung dulu nanti Aceh juga sebenarnya. Rasa khawatir. Ya, sama seperti ini ya. Jadi ada Pandala ini pusat titik. Ini kemudian nanti ada tempat manusia. Ini tiket yang tengah ini ya, ke atas itu tempat manusia. Kemudian nanti ada peradaban laut ya. Nah, kita lihat matahari, simbol matahari di Rejang Ra ya. Rejang Rahyang. Jadi Bengkulu ini suku disebut Maya. Jadi Maya. Jadi matahari adalah Maya. Jadi peradaban langit itu maksudnya. Nah, kita lihat di sini ada juga sebenarnya peradaban bumi ya, kan ada ini apa namanya seorang raja di sini naik nunggang kuda, ini saya temukan di Bengkulu dengan ada apa pedang dan sebagainya. Tapi di bawahnya ada matahari. Kemudian ini ada tanja ya, 3 tingkatan tadi. 3 tingkatan di mana peradaban laut, kemudian peradaban bumi dan peradaban langit. Nah, kemudian kita bisa lihat di situs Keratuan Pugung Lampung Timur ya. Di ini sebuah mandala kita lihat sama sebenarnya konsepnya 4 sudut juga. Bijing Pak Selimbangan ada 4 sudut berhadapan. Ini ada lingga. Nah, ini lingga ini adalah lambang laki-laki. Artinya lambang ya perkasaan atau mungkin kemudian lambang kesuburan, dia ada berada di tengah, titik tengah dia. Ini persis benar lingga, persis benar punya kita yang laki-laki gitu. Nah, kemudian ini juga ada 3 tingkat ya. Macam itu kita lihat nanti bahwa peradaban ini berada di bumi Melayu ya. Oke, kemudian Laya, peradaban Laya di sekitar Gua Harimau dan Gua Putri di hulu aliran Sungai Ogan terdapat kerangka manusia ras Melanesia dan keberadaannya telah ada sekitar 12.000 hingga 60.000 tahun yang lalu serta ras Mongoloid ya. Ada apa namanya 9.000 tahun yang lalu. Dari peradaban Laya di Sungai Laya dan Sungai Ogan ini dilanjutkan ke Kecamatan Pagar Gunung Lahat dan sebagainya. Nah, nanti ini apa namanya situs Gua Harimau ya Austro-Melanesia. Nah, jadi juga peradaban apa namanya baca kemudian ini peradaban Ngadi. Kemudian ini Sungai Laya. Jadi bohong ya, jembatannya ada sungai saja itu. Jadi kalau peradaban air ya ini adalah peradaban sungai. Hah? Kok nggak pindah? Kok nggak pindah ya? Oke. Nah itu udah pindah. Oke.
Nah, itu sip. Ya, oke. Nah, ini peradaban Laya ya. Jadi Laya adalah Puyang yang pertama menempati wilayah Sungai Laya, terus dilanjutkan keturunannya dengan nama masing-masing, keturunan, namun tetap disematkan gelar Laya hingga generasi berikutnya. Walaupun tahun berganti dan seterusnya, namun gelar Laya tetap dilanjutkan ke anak cucu, bahkan menyebar ke beberapa klan atau suku-suku yang ada di Sumatera bagian selatan dan termasuk Aceh. Jadi di mana kita temukan Lamuri, Lamnga, Lame, Longa, kemudian juga ada Langsa dan sebagainya. Persebaran peradaban Laya terutama di Sumatera bagian selatan, Lampung dan sebagainya, serta yang menyebar ke seluruh Indonesia hingga ke Himalaya. Jadi Himalaya, peradaban Himalaya. Peradaban Laya adalah dimulai dari peradaban Sungai Layang sekaligus nama Puyang dan leluhur orang selatan ya sebenarnya. Oke, nah ini kita temukan di Pesagi ini adalah Sri Ganesha di ketinggian ini 3 kali 9 ya. Ini untuk Malaya asal kata Melayu Nusantara ya. Ini nanti ditemukan juga peradaban di atas Pesagi ya tentang ini sebenarnya kalau Hindunya di anaknya Siwa ya kan Ganesha. Siwa itu lambang bapak di mana Lingga dan Yoni dan itu nanti peradaban Daya sebenarnya. Oke. Nah, ini Maya Daya yang sekarang adalah Daya yang kemudian ya Laya, Daya dan Maya udah ketemu. Nah, ini kita lihat ada di apa namanya? Ganesha tadi ya. 3 kali 9 ini kecil banget nih orang nih. Padahal ini kakinya ya sampai atas ini gitu ya. Berada di ketinggian berapa ratus meter gitu. Nah, konsep ajaran dan pemerintahan bahwa peradaban matahari itu di Danau Toba, kemudian ada Krakatau dan lain sebagainya ya. Yang ini juga perlu kita teliti yang terbaru justru nanti terhadap peradaban Toba yang menjadi Danau Toba itu ditemukan di Sumatera Selatan. Kita lihat. Oke. Nah, ini motif Cilugam ya, motif relief cakra atau 4 sudut tadi semacam Ka'bah ini. Ini ya, ini 4 sudut nih. Ya. Ada 4 sudut peradaban. Ya. Ini peradaban Sriwijaya. Yang kemudian di Tapis Lampung ya bahwa Suwarnadipa kita jangan lupa kita Pulau Emas. Jadi jangankan nanti ada peninggalan-tinggalan di kemungkinan di masyarakat. Kalau dia silsilahnya tidak menggunakan emas itu berarti mohon maaf berarti bukan murni gitu ya. Nah, kalau nanti ada silsilahnya emas, nanti ada gong emas, itu bisa ketemukan. Di Lampung Barat ada gong emas. Kemudian pakaiannya juga emas, karena kita Pulau Suwarnadipa ya. Ini namanya tapis, kita semuanya serba emas. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mengajukan silsilah dengan perunggu, berarti itu dibuat baru ya, mohon maaf, oleh bangsa Eropa yang buat. Ya kan? Gitu. Nah, ini adalah Raja Langit yang berlambangkan matahari atau juga disebut Tra ya. Ini topinya. Nah, kemudian berhubung matahari, peradaban matahari ini kita lihat saya ditemukan di Samosir, ya, peradaban Samosir. Nah, ini yang sebelah kanan, ini kan ada mataharinya. Ini yang luar biasa. Ini ador-ador ya. Makna ador-ador dan saya baru tahu ya nanti ada di simbol ini di Sumatera Selatan ya hingga saat ini di peradaban Sriwijaya mereka belum tahu arti ini. Dan saya temukan di Samosir. Ini kita lihat ini perjalanan manusia ini sebenarnya tergambar kapal ya, kapal atau perahu kayak. Zaman dulu kan mereka pakai perahu begitu. Tapi ini dari bawah ke atas, artinya yang dari bawah ini lancip ya menuju satu titik, yang di atas juga menuju satu titik ya. Ini artinya adalah bahwa kita belum ada, dia sudah ada. Dan di atasnya adalah kita sudah tiada, dia masih ada. Berarti ini melambangkan Tuhan Yang Maha Esa. Ya inilah peradaban Melayu. Jadi Melayu zaman dulu bukan mereka mengenal Tuhan tuh semenjak ya zaman 500 sekian ya. Artinya zaman peradaban prasejarah mereka sudah mengenal Tuhannya yaitu melalui perahu ini, bagaimana perahu ini adalah sebagai kapal ya, artinya penghantar ya gitu, sebagai peradaban dari dunia bawah, dunia tengah dan dunia atas. Jadi itu artinya ador-ador ini. Nanti kita lihat di Sumatera. Nah, ini di Sumatera Selatan di bumi Kedaton ya. Ini batunya hancur lebur ya di bumi Kedaton ini simbolnya, ini perahu ini hancur lebur di sana.
Karena teori saya yang terbaru bahwa kalau sebuah peradaban besar itu pernah sebuah kerajaan bisa dibilang yang pertama adalah pernah mengalahkan, tidak pernah kalah, dan pernah dikalahkan juga. Berarti itu lambang perang loh. Nah, itu di situ batu ini hancur semua. Peradaban Ador-Ador tadi ya yang ada di Sumatera Selatan bisa jadi setelah mereka hancur di sini mereka pergi. Bisa jadi ke Sumatera Utara atau sebaliknya. Kita nanti perlu penelitian lebih lanjut ya karena di Sumatera Selatan ada paleoantropologi sementara di Sumatera Utara belum kita temukan. Kemudian di Sumatera Selatan ada situs batu bara ya, ada situs ada juga budaya yang di buku Abung tadi penyembelihan manusia, persembahan manusia. Jadi itu konsep peradaban yang sudah kuno sekali, lengkap sekali di Sumatera bagian selatan. Kita nanti cari yang di Sumatera Utara. Nanti kita uji teori yang relatif sederhana menyatakan lebih dahulu daripada yang relatif lebih rumit. Itu teorinya. Dengan teori argumentum excellentio, jika dua alat bukti, maka sah. Kan? Oke. Nah, ini rumah yang ada di Sumatera Selatan. Mereka nggak ngerti ini. Ada lambang ini, lambang Ador-Ador ini kan, yang ada yang ini nih. Jadi ya Sebenarnya lambang ini. ada. Nah, nah, itu jadi mereka nggak ngerti ini lambang Ador-Ador nih ya di Sumatera. Orang-orang tokohnya pun saya sudah tanya di tempat, belum tahu mereka ini. Gitu. Nah, ini kebetulan saya ketemu di Indra Patra juga untuk apa lambang tiga dunia ya. Di sebelah sini adalah laut, kemudian di sini lambang daya, kemudian gunung ya. Jadi ini Maya. Jadi Maya, Daya, dan Laya. Jadi kemudian jadi Mandala. Gitu ya konsepnya tiga. Nah, ini juga peradaban matahari di mana nanti ini dicelupkan di pakaian adat di Lampung ya. Jadi ini 4 sudut dengan warna hitam, putih, kuning, merah, kuning. Saya jelaskan. Jadi warna hitam adalah di bawah di lapisan samudra, ya kan masih gelap, belum jelas dan sebagainya. Ini lambangnya naga. Kemudian dia lahir dengan warna putih, ya, lahir bagaikan kertas putih kata John Locke itu kan. Kemudian setelah dia lahir dan besar dan dia jadi pemimpin, jadi raja dan itu warnanya kuning karena dia warnanya merah karena pemerintah, dia memerintah. Ya, kemudian memerintah di suatu tempat, zaman dulu mereka invasi, mereka perang dengan konsep yang dimana masyarakat Batak terutama ya kan, mereka kalau rumah adat mereka kita masuk nunduk dulu, ya nunduk dulu. Setelah dia lama-lama di kampung itu dia mulai tegak dan kemudian tangannya mulai berdiri dan mulai ngatur semua dan kalau bisa dibatakkan itu artinya peradaban ini sangat luar biasa ya. Kemudian di sebelah kanan ini juga di Lampung Barat juga simbol 8 penjuru mata angin. Ini 4 penjuru mata angin ya, di mana siapa yang berkuasa di 8 penjuru mata angin ini adalah Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, nah ini Bumi Daya, ya, ini Kedaton yang hancur di depannya tadi ada batu-batu. Ini ada di pagar Gunung Lahat Sumatera Selatan yang kita temukan juga nanti ada pemenggalan kepala raja, ya. Nah ini Daya, kemudian, nah ini saya jelaskan Sumatera Barat. Di ini pagar Ruyung ini di dalamnya ada 7 kamar diperuntukkan bagi apa namanya putra putri raja ya, daya atau uda dan sebagainya. Nah kemudian ini putri raja ada 7, putra putrinya ada 7, kemudian yang rajanya perempuan seorang daya ya. Daya itu nanti kita jelaskan dia perempuan warnanya kuning yaitu lambang keagungan. Jadi karena ibu ya. Kemudian yang sebelah kiri, ini sebelah kanan dari istana, yang sebelah kiri adalah untuk ayah atau untuk raja yang laki-laki, tapi yang punya istana ini adalah raja perempuan. Ini Daya ya, warnanya hitam. Jadi maksudnya di lantai 2 nanti ada apa namanya sebuah ruangan dikhususkan untuk satu kamar saja, yaitu putri raja yang belum menikah, artinya calon raja, tapi calon ratu ya perempuan. Jadi makanya nanti yang jadi raja di Daya ini adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki-laki nanti simbolnya matahari dan Laya dan Maya itu laki-laki dengan lingga ya. Tapi kalau Daya ini simbolnya perempuan.
Nah, kemudian yang putra laki-laki, anak raja yang laki-laki ditaruh di mana? Mereka ditaruh di surau, kemudian mereka belajar sama alam, diserahkan ke alam, dan kemudian mereka kemana-mana. Inilah yang menyebarkan bahasa-bahasa Melayu, ya, dari ini. Kemudian ada juga putra mahkota yang dari Pagaruyung ini dijadikan sultan-sultan di wilayah di pesisir, termasuk di Aceh ya, mungkin Sultan Talatin dan sebagainya. Nah, ini simbol matahari. Sama ya, semua hampir sama. Bangsa Pun ya, Pun itu simbolnya matahari. Nah, ini yang Dayak itu. Sebelah kanan bisa kita lihat, Dayak ini adalah buah dada sebenarnya. Buah dadanya ibu Pertiwi yang berada di bumi datar. Ya, Daya, datar, daratan, ya, kemudian dan lain sebagainya. Bisa kita lihat ini buah dadanya ada 4. Saya belum hafal benar, kemarin diterangkan oleh Sidaputar. Arti ini ada semua arti ya, 4 ini. Kalau kita lihat, kita tarik dari atas, nanti dibagi sampai sini, yang di bawah ditarik sampai sini. Nah, kemudian disinilah ini melambangkan bumi datar ya, bumi datar. Di sini laut, di yang atas langit, sehingga nanti terjadi perebutan kekuasaan, terjadi pertempuran, terjadi persilangan pendapat, A tidak sama dengan B dan lain sebagainya, berada di bumi datar di sini ya. Jadi wajar nanti kalau misalnya kita apa namanya, suatu ketika terjadi ada apa namanya, yang kedatuan Sriwijaya misalnya. Ternyata sebelumnya adalah kerajaan Sriwijaya. Karena kalau yang laki dia raja. Ya, kemudian ini nanti ya sudut saya temukan juga di Samosir ya. Samosir Peradaban. Nah, ini juga apa kursinya 4 juga ya. Selalu 4 gitu. Nah, ini lambang pucuk rebung ya. Nanti ada 3 bumi di bawah, Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Ini konsepnya. Ini nanti menjadi tapis. Nah, ini juga melambangkan 3 alam ya, Tuhan Langit Baruna Wangsa. Jadi Tuhan Langit Baruna Wangsa ini sebagai Raja Gunung atau Raja Langit dan Raja Lautan. Berarti kita bangsa Melayu adalah Wangsa yang sebagai Raja Gunung dan Raja Laut. Jadi nggak main-main kita. Ini ada di situs Bumiayu ya, ini Bumiayu di Lahat juga. Nah, ini saya temukan mandala di Kutai, Kalimantan ya, dengan 9 lubang ini. Nanti saya jelaskan konsep 479-nya. Nah, ini Surya Majapahit ya, ya, ini juga 9 sebenarnya, 1 di tengahnya. Ada Wisnu, ada Brahma, jadi ini Raja Laut, yang ini Raja Langit, yang ini Raja Bumi. Siwa, kemudian Siwa ini melahirkan punya istri Parwati, Parwati melahirkan Ganesha, yang Ganesha kita lihat ada di Lampung tadi ya. Bahkan di Jawa nggak ada Ganesha itu. Ganesha semacam itu 3 x 9 yang dibuat dari kerikil-kerikil, semen kuno dan sebagainya. Diperkirakan dari bangsa Pun, Ratu Hotspur itu tahun 1370 sebelum Masehi. Ya, itu ada hubungan dari bangsa Pun ke daerah Mesir ya, bangsa Mesir. Nah, ini kita lihat di sebelah kanan ada Mahadewa dan sebagainya. Ini konsep 9. Apa sih 9 ini? Nah, ya, jadi ini 3 lambang 3 dunia, ini laut, ini ibaratnya kalau gambaran keraton Jogja ya. Ini Laro Kidul, ini Keraton Jogja, ini Gunung Merapi. Selalu begitu. Ini lambang tapis Lampung nanti yang berlukiskan emas. Bangsa Pun ini, bangsa Melayu ya, bahwa pakaiannya pun emas gitu. Pakaiannya emas, gelangnya emas, kacamata emas, silsilah juga diukir dengan emas. Dan nanti kita temukan ada di daerah Gunung Sugi sepertinya lagi dijaga Bunian di Lampung. Ya. Dan ini Tanjak ya, Tanjak Sultan Darussalam, Palembang Darussalam juga. Tanjak ini melambangkan 3 tingkat ya, 3 tingkat. Di sini juga ada matahari. Coba kita lihat. Biasanya raja-raja selalu menggunakan matahari sebagai maya, kemudian ada daya dan ada laya. Ya, nah inilah saya bilang simbol raja. Kita lihat ada gelangnya di sini ya. Ini ada leontin dan terpenggal kepalanya ini karena teori yang saya sebutkan tadi, bahwa kita pernah mengalahkan dan tidak pernah kalah dan pernah dikalahkan juga gitu kan. Ini simbolnya ini.
Kemudian ini gong batu adalah simbol raja, di mana gong sebagai awal musik bahwa yang relatif sederhana menyatakan lebih dahulu daripada yang relatif lebih rumit. 15 macam gong gamelan Jawa misalnya itu bisa jadi hanya satu. Ya kita lihat yang terakhir adalah campur sari, yang kontemporer, campur sari, gamelan, gong monggang, kemudian inilah gong batu. Dan ini ditemukan di Sumatera Selatan berdekatan dengan raja yang terpenggal ini. Inilah Raja Melayu sebenarnya. Peperangan itu ya. Nah, ini saya temukan di Mande ya. Mande itu di Bundokandong. Jadi di Bundokandong di bukan Bundokandung di Padang, tapi perbatasan Bengkulu. Ya, di Padang ini Bundokandong ya. Oh iya, ini saya sudah masukkan ini ya. Apa namanya? Patra ya. Indra Patra tadi udah kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjutkan lukisan harimau. Ini ada berada di Lampung juga. Ini semen kuno. Orang nggak belum tahu ini ada semen ini di pinggir kali nih, ya. Dan inilah simbol semen Borobudur ini sepertinya. Dan ini nanti akan digali, tapi kok harimau gitu kan? Harimau kan sebagai simbol. Kalau di mungkin Afrika atau di mana dia kan singa, tapi kalau di Nusantara ini adalah harimau sebagai simbol raja ya, bahwa kita memang peradabannya cukup tinggi. Nah, dan itu adalah Center for Excellence, jadi pusat dari keunggulan. Keunggulannya satu tadi berupa produk budaya. Jadi kalau kita, oh kami nggak ada kerajaan, nggak mungkin karena zaman dulu kerajaan adalah sebuah negara, ya. Jadi kerajaan perlu dicatat bahwa kerajaan adalah sebuah negara. Kalau nggak ada kerajaan berarti tidak ada negara kita pada waktu itu, ya. Siapa yang membuat kerajaan? Inilah orangnya, ya. Dapunlah yang hari ini. Ini peradaban Daya di daerah Genting Tinggiari, Pagar Gunung Lahat, Sumatera Selatan. Diperkirakan makam Dapuntah yang Sri Jayanaga. Saya jelaskan ya. Sri Jayanaga, Raja Sriwijaya dengan simbol matahari yang berarti Dapuntah yang, yaitu peradaban langit, naga, yaitu peradaban laut, dan samudra, serta jati lambang kejayaan. Ini ya. Ini Maya, matahari, naga, laut, kemudian ini pohon jati. Ini pohon jati melambangkan peradaban daratan, peradaban manusia, dan jati ini ada kayu jati adalah pembuat kapal Nabi Nuh. Perlu dicatat itu. Dan ini adalah pohon jati ini dibuat kapal untuk suatu peradaban di mana kapalnya tidak butar yang ada di itu tadi yang melambangkan awal kita belum ada dia sudah ada dan kita telah tiada dia masih ada. Ya kan itu menggunakan kayu juga lambang-lambang yang ada di sini makam-makamnya ini banyak ribuan di Pagar Gunung hampir ribuan ini ya ada juga kuda naga api juga ada sebenarnya ya baik Puyang Laya dan Puyang Abung serta Puyang lainnya Melayu ini membawa peradaban bunyi sebagai sarana komunikasi dan estetika serta komunikasi ini saya kaitkan dengan musik soalnya belum saya edit mohon maaf ya. Dengan hasil bahwa tetabuhan adalah alat bunyi yang awalnya ini juga musik ya. Sebenarnya melambangkan Melayu ya. Ini mohon maaf yang terakhir belum saya edit ya. Hubungan peradaban layar. Oh, oke, tetap sama juga ya. Nah, ini di musik sebentar. Ini di musik ada tabuhan layang, Kasiwan. Jadi memang ada bukti kan. Oke, nah oke. Sip. Mungkin itu dari saya. Ini ada di Borobudur ya, relief gamelannya sebagai simbol bunyi, sebagai simbol raja. Bahwa bunyi ada sebuah kerajaan. Nah ini perunggu ya, juga sebagai simbol raja. Kita bicara kerajaan, tapi nggak mungkin kita nggak bicara alat musiknya. Macam itu, ini reliefnya. Nah ini juga orkestra, oke. Simpulan peradaban Maya, Daya, dan Laya atau Mandala adalah pembentuk peradaban Melayu dunia yang terimplementasi salah satunya ke dalam alat musik. Ya, ini implementasi saja sebenarnya. Tapi yang di atas ini yang penting. Peradaban Maya, Daya, dan Laya atau Mandala adalah pembentuk peradaban Melayu dunia. Ya, oke, sekian terima kasih. Mungkin saya share dulu video ini ya, Ada sih videonya saya putar dulu ya. Video mandanya nih. Saya putar dulu sebentar.
Belum ya? Belum masuk ya? Oke, Kak Tarta. Saya ya, oke, ini saya tutup dulu yang ini. Di end dulu. Mana ya? Ya, tutup dulu ya ini ya. Ah, oke, bentar. Makanya ini ditutup dulu kan yang ininya. Baru kita share screen yang ini. Mana tadi? Hilang ya? Ah, oh ya, share screen. Oh ini nih. Sip, kita dengarkan ya. Oh ini dulu. Oke, kita dengarkan ini lambang mandala ini. Kita lihat. Mana nih? Kok mana? Ini. Ya. Nah, itu kira-kira gambarannya sebuah mandala, satu titik tengah, kemudian kita lingkari 8 penjuru mata angin sebagai apa? Siapa yang penguasa 8 penjuru mata angin ya, yang maha kuasa. Kita tidak berkuasa di 8 penjuru mata angin itu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menentukan juga ini sih sebenarnya bulian yang ada di ini apa namanya Kalimantan, tapi YouTube. Oke lah, itu aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ican. Nah, kita informal aja. Artinya memang tadi kan sedikit ilmiah ya, mungkin perasaannya kayak di forum apa gitu. Dan emang harus begitu mungkin ya, karena nanti terlalu cair juga akhirnya kita jadi nggak ngerti juga nih apa secara konkret ya apa yang dimaksudkan Pak Ican nih. Silakan Mas Udi, Pak Andi, Pak Yasir, kita diskusi lepas. Aku izin jemput anak sebentar. Ini si Ican lanjut terus ya. Thank you. Oke. Silakan yang mau bertanya atau bergabung ngobrol diskusi. Nanti kita itu baru di tataran aksiologis apa ontologis ya, artinya yang peradaban besarnya bahwa dunia Melayu itu macam itu. Nanti aksiologisnya pasti bagaimana kita meneliti sebuah peradaban tadi, apa hubungannya di Sumatera Utara, kan belum jelas ya. Kita belum secara menyeluruh, tapi saya sudah kok ini ya delay. Oh mungkin karena ada suara. Coba makin. Iya. Ya, oke. Jadi karena apa namanya? Kita belum menuju dari ujung selatan sampai ujung utara ya. Aceh juga terdapat peradaban semacam Indra apa Patra, ada Indrapuri, ada Indrapurwa ya, itu peradaban itu. Jadi tetap Malayati juga lambangnya 3, atapnya juga tetap 3 tingkat ya gitu. Jadi di Aceh juga begitu, kemudian apalagi Sumatera Utara ya peradaban matahari dan lain sebagainya. Ya, silakan. Itu yang bisa kita eksplor nanti. Ada yang mau bertanya? Oke, Mas Budi dulu deh. Itu penjelasan yang sangat menyenangkan ya. Artinya mungkin bisa nyambung dengan dulu saya pernah mencoba menelusuri gong pencon ya sebetulnya. Bagaimana persebaran gong pencon yang ada di Asia. Karena itu ada bisa ketemu di Jawa, di Bali sampai di wilayah Maluku, tapi ke atas juga sampai ke Thailand dan ke atas lagi sampai ke sana gitu. Artinya mungkin kita bisa disambungin dengan itu tadi, bagaimana religi apa yang Anda sebut sebagai Laya tadi melahirkan bentuk gong itu gitu. Penconnya itu loh, gong penconnya itu loh, yang ada melengkung begini dan ada putingnya ini loh. Itu Terbalik, yang seperti terbalik ya Mas gongnya ya. Posisinya terbalik itu. Posisi gongnya itu terbalik Mas ini. Tapi itu dari batu. Oh iya, maksudnya artinya itu loh, bentuk itu yang saya ini, bentuk model gong itu yang ada penconnya itu loh. Ini kan ada di mana-mana nih.
Kita bisa ketemu di mana-mana juga. Artinya itu juga bisa jadi mungkin berkaitan dengan apa? Kalau mungkin bisa ditelusur bagaimana peradaban apa apa logam misalnya, apakah itu berkaitan dengan bagaimana dengan perkembangan budaya logam di wilayah Asia ini bagaimana gitu. Terus kemudian bagaimana dengan teknologi metalurginya gitu dan seterusnya. Mungkin bisa sampai ke sana ya nantinya ya, mungkin akan sampai ke sana. Juga bagaimana efek kalau misalnya tadi disebutkan di Toba, start dari Toba gitu, bagaimana hubungannya apa hubungannya dengan ketika Danau Toba meletus itu di 72.000 tahun yang lalu itu, yang mengubah dunia itu, apakah kemudian itu juga yang menyebabkan bahwa menarik menjadi magnet memunculkan kebudayaan di sana gitu. Saya kira itu karena hal itu biasanya kadang-kadang berkaitan nih. Jadi ya magnet munculnya sesuatu itu karena mungkin soal alam, misalnya kayak Ka'bah juga dan yang lain gitu. Itu menjadi magnet gitu karena alam gitu ya. Mungkin sementara begitu mungkin. Ya, terima kasih Mas Budi. Jadi begini, saya tanggapin ya bahwa saya sudah keliling ya hampir seluruh Sumatera, kemudian Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan memang yang Gong Batu itu memang saya temukan di Bumi Sriwijaya, di pusat kerajaannya. Di situ juga ada sebenarnya ada bukan hanya Gong Batu, ada Canang Batu. Jadi Canang ini lebih kecil daripada Gong. Dan itu untuk pengesahan raja sepertinya kan canang mencanangkan. Jadi kalau di peradaban Sumatera bagian selatan itu ketika pengangkatan raja itu menggunakan gong yang disebut canang itu. Jadi di situ ada dua. Ada yang terbaru ada lagi makam yang kalau yang dua itu ada gong batu, ada canang batu, tapi katanya ketemu lagi ada makam yang nisannya gong kalau nggak salah itu gong batu dan batu juga dia nggak bermain di perunggu ya, tapi dia bermain di batu, mungkin masih zaman megalit gitu, semacam itu. Harusnya kan, tapi di perunggunya kita lihat di peradaban Sumatera bagian selatan, terutama orang Abung yang Lampung itu juga memang sangat luar biasa ya. Lagunya mereka sangat kaya sekali. Saya rasa mungkin ke depan perlu riset yang lebih mendalam, Mas. Mungkin ini yang kalau misalnya ketemu teknologi transformasi dari peradaban batu ini ke peradaban perunggu, ketemu teknologi transformasinya, apakah ada peradaban perunggu di daerah Bumi Sriwijaya? Itu saya rasa luar biasa itu Mas Budi. Artinya bagaimana? Saya kira gini, kalau megalitik itu yang jelas itu sudah zaman logam ya. Itu sudah zaman logam. Artinya megalitik itu bukan peradaban zaman batu, enggak gitu. Karena megalitik itu kalau menurut ini beberapa diskusi yang saya ikuti beberapa waktu itu, megalitik itu bukan kalau neolitik, paleolitik itu yang kecil-kecil, batu yang kecil-kecil itu oke lah, itu zaman batu. Tapi kalau megalitik itu enggak gitu. Itu hubungannya dengan pamer kekayaan, karena kalau enggak kaya, kalau enggak hebat, dia enggak mungkin bisa bikin batu segede-gede gitu, mau dibawa bagaimana membawanya, bagaimana mengukirnya, pasti sudah pakai logam. Jadi nggak mungkin itu di zaman batu, nggak akan gitu, nggak akan terjadi itu. Jadi itu pasti megalitik itu sudah logam pasti gitu. Gitu. Berarti Jadi ada peradaban logam itu Mas ya, Mas Budi. Perkiraan gitu ya. Iya, perkiraan saya sudah ada gitu. Kalau secara antropologis Mas, termasuk musikologis, orang Lampung Abung yang memang di situ ada Gunung Abung juga di sekitar wilayah itu kan genting tinggi hari abungan tinggi itu. Nah, dan peradaban Abung yang ada di Lampung tadi saya lihat kan ada bukunya, termasuk ada Sairau, orang-orang Abung penyembelihan orang-orang zaman itu gitu, Pesta Irau namanya.
Nah, memang kita bisa lihat peradaban itu masih tersisa Mas yang perunggu. Cuman saya hingga saat ini belum bisa menemukan anak Ritmon bro gong itu nyodok sendiri. dokternya bro Itu yang belum ini Mas. Gimana belum apa? Yang Tadi peradaban putus-putus. teknologinya itu loh Mas, maksud saya. Itu yang perlu riset dari kita ke depannya, Oh teknologi perunggunya. iya itu yang memang belum keluar ya, belum dapat ya. Bagaimana sih itu transfer soal metalurgi itu ya? Sebenarnya kayak yang saya temukan di Bali, misalnya ada gong luang di Bali itu yang di mana Tabanan. Nah, itu kan sampai sekarang masih jadi, saya anggap itu kuno atau tua itu karena masih disakralkan. Yang pertama masih disakralkan, yang kedua tidak bisa dimainkan tanpa ada upacara. Jadi nggak ada latihan dan segala macam. Terus saya belum melakukan ngetes logamnya, saya juga belum melakukan waktu itu juga. Tapi kalau saya lihat hanya bahwa itu sudah campuran ya antara kuningan dan emas, dan itu sudah ada gitu. Artinya itu sudah ada teknologi di situ, dan mereka bilang itu di zaman dibawa oleh Gajah Mada. Sementara kalau melihat Sriwijaya, posisi Sriwijaya itu lebih jauh lebih tua gitu. Kalau misalnya melihat kalau itu ada gong batu gitu, saya pikir itu pasti gong batu itu mungkin bukan instrumen gitu, itu pasti mungkin itu adalah sebuah prasasti gitu. Seperti juga di apa yang tadi disebutin ada makam tadi, kalau makam itunya itu berarti itu kan prasasti deh. Prasasti bentuknya gong, artinya itu gong itu maksudnya yang bentuk itu ya, bentuk yang begini dan ada moncolnya itu ya. Artinya itu soal besar dan kecilnya itu, kalau besar disebut gong, atau kalau sekarang orang bilang kalau gong itu gede, kalau kecil itu canang atau whatever gitu ya. Tapi bentuk itu loh, bentuk yang ada moncolnya itu loh. Itu tuh pasti sudah ada sebelumnya gitu. Artinya kemudian yang bisa kita runut sebenarnya itu tuh dari mana gitu. Kalau misalnya Borobudur, oke lah bentuknya stupa begitu ya, itu kalau di press gitu, itu juga bisa jadi gong pencon gitu. Atau bentuk-bentuk seperti piramid gitu, itu bisa juga dibentuk seperti itu gitu. Atau apakah itu juga gitu yang karena selalu spesifik ya, itu naik gini terus kemudian ada dia agak turun gitu toh, terus baru ada penconnya, selalu begitu gitu, bentuknya itu begitu gitu. Jadi nggak flat gitu, setelah pencon ini, setelah monyolnya, setelah putingnya itu kan nggak flat gitu, tapi selalu ada itunya ya. Dan itu ada di mana-mana dan selalu begitu gitu. Yang saya temukan itu begitu. Dan ini soal apa gitu? Ini yang belum ketemu. Apakah soal mitologi 3 tadi, angka 3 tadi, atau soal apa gitu? Ini yang saya juga belum tahu. Itu Mas. Berarti masih luas sekali ya. Jadi saya setuju dengan Mas Udi bahwa itu merupakan suatu prasasti ya, Bu. Yang prasasti tidak perlu harus dengan huruf-huruf gitu ya, Mas ya. Iya. Kayak seperti bentuk-bentuk itu lah yang misalnya kalau orang sekarang kan misalnya di ada gerbang bentuknya naga, gerbang bentuknya apa, kan seperti itu ya. Berarti itu kan ada semacam itulah hiasan gitu ya. Kan itu bukan hanya soal hiasan, tapi pasti ada sesuatu yang kenapa mereka memilih itu sebagai hiasan gitu. Nah, kan gitu.
Dan kemudian kalau di Jawa kemudian atau di setelah mungkin nggak cuma di Jawa ya, tapi di seluruh ketika mulai teknologi kain mulai bagus, terus merajut itu mulai baik, baru itu ditransfer ke kain gitu. Karena itu kan pasti ada maksudnya gitu. Kok ngapain gitu ya? Bikin kain kok bikin kain kok kenapa harus dilukis itu kan apa ini soal apa gitu ya, ngapain gitu digambarin gitu, itu tuh ngapain gitu, itu sama dengan orang bikin tato gitu, itu ngapain gitu loh di situ tuh. Nah ini kan apa yang ditatokan, apa yang digambarkan di baju ya, seperti tadi ada bendera dan ada warna putih, hitam, merah, kuning tadi. Kuning ya. Itu tadi itu tuh kan berarti kan ada sesuatu nih yang kenapa harus disematkan di tubuh gitu. Yang tadinya mungkin bisa jadi prasasti, mungkin sekarang bisa disematkan di tubuh, misalnya bisa jadi batik atau jadi pakaian atau hiasan kepala dan segala macam itu. Kira-kira kayak gitulah bayangan saya, perkembangannya itu mungkin akan ke sana, mungkin bisa ketemu sampai ke sana gitu. Termasuk ini loh Mas, maksud saya tadi yang Nisan Dapuntah yang Srijaya Naga itu kan tidak ada tulisan ya. Terus saya terjemahkan ternyata mataharinya itu kan bangsa Pun ya, bangsa matahari. Kemudian danya itu kan datu, daerah dataran, kemudian naganya. Jadi itu Dapuntah yang Jaya Naga melambangkan di dalam. Jadi itulah Raja Sriwijaya. Jadi saya terjemahan itu bukan dari tulisan loh Mas. Jadi berupa prasasti yang mungkin Mas bilang itu gimana Mas? Yang ada prasasti tadi. Iya mungkin ya, bisa jadi gitu. Bisa jadi itu ada hubungannya sama matahari atau apakah atau apalah gitu ya. Misalnya pencon itu tuh apakah itu matahari atau tadi saya kepikir tadi apakah itu memang buah dada gitu. Ini si gong pencon ini. Karena kalau tadinya saya kepikir ini kayak matahari ya, mungkin matahari. Tapi setelah Anda tadi cerita soal yang tadi ada cicak tadi, ya. Cicak sama buah dada 4 tadi. Buah dada. Nah, apakah kemudian gong pencon itu buah dada? Karena misalnya cicak itu juga ada banyak ketemu di Candi Cetho yang ada di Jawa Tengah itu loh. Itu kan cicak semua itu di situ. Ini kalau di Barat cicak itu berkaitan sama mistis ya. Misalnya kalau nonton film-film itu penyihir itu kan selalu ramuannya itu paling enggak pasti ada reptil-reptilan gitu loh, cicak atau whatever gitu yang pasti dimasukkan ke dalam ramuan saktinya itu lah. Nah, ini di mana gitu ya ketemunya itu. Kalau ini Mas, kalau menurut narasumber dari Sidaputar yang dari Danau Toba, Samosir, beliau bilang gini, itu adalah cicak ya, hiduplah seperti cicak yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan supaya dapat keberkahan. Jadi jadi itu Mas, simbol cicak. Jadi kata ini. Ya narasumber. mungkin ya. Karena misalnya reptil itu hewan yang paling tua ya, sampai dia awal itu kan setelah jadi dari ikan yang pertama kali kalau di evolusi itu setelah jadi dari ikan itu merayap ke darat, ketika daratan mulai terbentuk dari ikan itu merayap ke daratan, itu jadinya reptil gitu. Terus kemudian menjadi gede jadi dinosaurus, baru kemudian mamalia itu muncul gitu. Berarti itu lambang daya juga ya Mas? Iya. Daya ya. Nah, iya. Misalnya buaya itu kan jadi binatang yang asalnya sejak zaman dinosaurus gitu ya. Artinya kemudian reptil ini adalah binatang yang paling bisa bertahan hidup cukup lama gitu setelah ikan ya.
setelah ikan kemudian jadi reptil. Nah, reptil ini yang bisa hidup sampai sekarang, bangsa cicak itu. Wah, luar biasa Mas. Saya justru tambahannya wawasan. Karena memang banyak sekali temuan-temuan yang belum kita, ini masih banyak sekali data di saya Mas. Itu bukan hanya Iya, permukaan kan sebenarnya. Ya itulah bangsa Melayu yang mungkin selama ini belum terungkap gitu loh Mas. Mungkin masih ada yang lain. Gimana Pak Ari ya? Sebagai host ini. Mas Budi masih ada yang ini? Itu yang menurut saya sangat menarik. Rasanya masih banyak Mas saya Mas. Iya, lanjut nih. Andi, ayo Andi, coba respon Wah, dulu. ini makasih sekali Sebagai nih, orang Lampung ya. Mas Ican. Iya, ini Ya, kebetulan artinya kita respon dengan cara kita aja. Artinya boleh masih dengan pendekatan yang mungkin ilmiah, maupun pendekatan yang merakyat, terserah, nggak masalah. Karena memang harus diuji. Mungkin Pak Hasim aja lah. Nanti kan yang melipit tenar itu. karena Nama saya sebutnya Pak Hasim. itu banyak Silakan. kalau saya banyak makasih sekali nih Mas Ican karena banyak pengetahuan yang baru ya dari presentasinya tadi. Ya, kalau biasanya kan kalau sekarang lagi model orang-orang bikin chart gitu ya, apa-apa dibikin chart. Jadi termasuk kayak sejarah, timeline-nya sejarah itu kan mereka bikin chart. Nah, ini apa peradaban Sriwijaya, Majapahit dan lain-lain itu nggak pernah ada di chart apa timeline dunia itu. Ya mungkin kalau dari kerja keras apa rekan-rekan kayak Mas Ican, Mas Ari, Mas Budi, Mas Yasser dan lain-lain itu kita juga ada bisa ini ya diakui ya apa keberadaan peradaban masa lalu kita itu. Ya sementara gitu. Oh ya kalau ngomong masalah apa bronze age itu timelinenya itu dia awalnya mulai dari sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Mulai dipakai di berbagai peradaban seperti itu. Jadi kalau Sriwijaya itu munculnya di abad ke-7 kan itu berarti jauh sekali ya, dia udah masuk zaman besi itu sebenarnya. Jadi harusnya banyak tool-tool termasuk instrumen musik yang udah dibikin dari logam, harusnya sih, cuma mungkin belum ketemu ya. Gitu. Makasih. Wah, biasa. Sebenarnya di permukaan musik logam di bangsa Melayu, Mas, itu memang belum diungkap. Itu Lampung itu kan gini, saya gambarkan sedikit. Daerah Palembang itu Laya, Mas. Kemudian Lahat itu adalah Daya. Kemudian Lampung itu adalah Mayanya sebagai matahari gunung terdiri dari Gunung Pesagi, ya kan? Gunung Pesagi, Gunung Seminung, kemudian Dempo dan Gunung Kabah. Itu Mas. Jadi ada apa namanya? Ada beberapa gunung yang ada di Sumatera bagian barat itu yang melambangkan peradaban Maya, dan dari sinilah suku Rejang Mas, kalau di Kabah itu memang mereka peradaban perunggunya sangat luar biasa. Kita lihat nanti Tari Kejoy yang ada di Rejang, kemudian di suku Apung, suku Lampung ya. Nah, sementara di Daya sendiri kemarin saya belum menemukan karena ternyata di Daya ini, di Lahat ini tempat pertempuran ya, tempat pertempuran gitu, sehingga orang-orangnya cenderung eksodus gitu karena itu namanya teori pangkat cukil Mas ya. Jadi teori pangkat cukil itu begini, kita main gasing terus kita timpah begini dan mereka pergi sekarang, dan yang ini duduk manis gitu di sini. Sehingga kalau kita cari peradaban yang ada di sini untuk zaman dulu agak sulit Mas. Jadi peradaban ini sudah bergeser itu di sekitar. Nah, kalau mau mencari peradaban perunggu nanti saya bisa di Lampung, silakan datang Mas Udi dan sebagainya dan teman-teman. Nanti mungkin di situ bisa acara tanggetnya itu 7 hari 7 malam itu. Bahkan atas COVID pun mereka nggak terpengaruh itu. Mereka acara apa namanya itu cangget, artinya cangget ini adalah upacara adat ketika memberikan gelar, dan itu yang utama adalah gong. Kalau mereka nggak pukul gong, nggak ada canang, itu nggak sah gitu. Pokoknya intinya acara adat mereka itu tanpa gong itu tidak akan sah. Pokoknya itu aja kira-kira tambahannya Mas. Silakan masih ada lagi mungkin kita ini aja Ari. Silakan yang tingkat aksiologisnya nih, terus mau diapain nih semua ini? Mungkin. Nah, silakan Pak Yasir atau apalah. Ini Pak Yasir ketua yayasan kita nih, ketua pengurus. Oh, kok malah gadoh? Oh. Oke, udah dengar. Oke. Dengar. Oke, lanjut. Dengar.
Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam ini kayak anak kuliah baru nih, karena saya kan nggak sering zoom, Mas Budi ya, Pak Asim. Jadi dari selintas yang saya dengar, saya sudah menangkap pemikiran dari Pak Asim Khan. Pak Asim Khan yang dari tadi yang kayak lambang perahu. Dari nol berarti kita beranjak dari Ka'bah. Penyebaran peradaban ini dari Ka'bah, kalau memang kita yakin itu dari pertamanya di Arab, ada satu masa berarti transformasi perahu. Ingat perahu dulu, waktu masa Nabi Nuh. Ada dalam satu riwayat, waktu masa Nabi Nuh itu dia kan di daerah Armenia. Armenia mendaratnya perahu Nabi Nuh. Itu ada keturunan dari Nabi Nuh yang menyebar ke Eropa, keturunan Nabi Nuh yang menyebar ke Afrika, keturunan yang Nabi Nuh yang turun balik ke Arab, keturunan Nabi Nuh yang menyebar ke Asia Tengah, habis itu Asia, dan itu tahun berapa nggak tahu, harus kita lihat di riwayat. Baru nanti mereka akan menyebar ke India, ke Cina, termasuk ke Champa yang seperti yang kita bicara kemarin, Indo-China. Bangsa Indo-China. Berarti sejarah ini apakah 5.000 tahun, apakah 7.000 tahun sebelum Masehi, peradaban itu baru jalan sampai ke Sriwijaya dengan munculnya kerajaan itu abad ke-7. Sedangkan penduduk di Sriwijaya itu bukan hanya di abad ke-7, bisa-bisa 2 abad sebelum Masehi sudah ada. Ya mungkin saja Pak Udi kan, Mas Udi kan? Nah, ya, itu yang kita konektivitas perahu. Nah, perahu dalam gambaran mindset mereka tentang ketuhanan ini kan terjadi degradasi, distorsi pemikiran. Ya seperti Nabi Isa lah, waktu pertama tauhid, yang kenyataan kan lain. Berarti yang itu kan makin jauh. Seperti yang kita ceritakan, Buddha, Siddhartha Gautama, bisa-bisa itu dari bagian 125.000 Nabi dan Rasul, ataupun si Hindu yang Wisnu, yang Bharata itu. Kalau yang seperti kita ngomong kemarin, yang dijelaskan oleh Dr. Zakir Naik, nah, dia bisa menjelaskan, kita nggak bisa menjelaskan. Berarti konektivitasnya, kronologisnya kita harus tahu dulu dari pecahan orang zaman Nabi Nuh itu, peradabannya terdistorsi menurut wilayah dan daerah. Habis itu mereka menciptakan budaya sendiri. Nah, kalau dalam tanda kutip peperangan di Champa, masuk orang ke Indonesia, masuk orang ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Jawa, ke Malaysia, ke Thailand, itulah penyebaran dasar-dasar dari peradaban Melayu yang awal. Makanya hasil dari penelitian Pak Asim Khan, saya nggak menyimpulkan tanda kota, tanda 8 mata angin itu reformasi dari pemikiran sampai ada Maya, ada Laya, ada Dayak, itu tercipta dengan sendirinya jauh dari kaitan dari Nabi Nuh itu. Nah, mungkin begitu aja tambahan pemikiran, karena ini kan tambahan pemikiran, tambahan resource think-tanknya. Oke, begitu aja Pak Ari. Oke, Pak Kasim, Mas Budi. Wah, Terima kasih. luar biasa itu. Luar biasa. Terima kasih Mas Pak Ari. Silakan. Kalau saya sih luar biasa nih, tim-tim di sini orang-orang memang cocok lah di bagian ontologis ya kan. Silakan Pak Ari. Siapa yang belum? Ya, lanjut. Siapa lagi nih? Ayo, Andi mau respon Ya, kali, silakan, Andi. Mas Budi aja itu, aku menyimak karena banyak sebagai masih ini ya secara etnik Melayu kan sebenarnya selama ini juga nggak cuma dengar cerita-cerita aja. Ini kan secara khusus kalau Mas Ican kan masalah ini ya peradaban Melayu ya Mas Ican ya Iya betul. Penelitiannya. Jadi banyak hal yang baru yang tahu ternyata ada prasasti di sini yang dulu kalau ingat waktu masih belajar sejarah itu nggak ada ditulis ya. Jadi ada beberapa prasasti
kayak yang di Kutai, terus di mana gitu. Tapi tadi yang dilihat itu harusnya ini ya, harusnya penemuan yang belum lama ya, jadi belum dibukukan gitu ya. Belum dipublish Mas, masih Belum di dipublish ya. belum, masih di laptop semua, ini yang pertama ini. Nah, itu dia masalahnya kan. Artinya kan dia masih banyak banyak yang harus dilakukan dari data-data itu kan. Kalau buat saya sih itu satu pengetahuan yang berharga. Sampai kalau tadinya kan sama Ari ngomong-ngomong masalah itu budaya Batanghari 9, tapi kita ternyata nggak nyampe ke situ ya, berarti di kesempatan lain lah. Oh, itu sebenarnya nyampe kan tadi dari Sair kan 479 Mas, 7 ganti 9 gilir. Jadi saya kan cerita tadi yang di kita lihat Kelok 9, kemudian Batanghari 9, Wali Songo kan nyampe sana sebenarnya. Semuanya 7 ya itu ya. Iya, 7 ganti 9 gilir itu gini maksudnya Mas. Jadi ketika 7 generasi itu melambangkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ntar dulu, punya Ari ini hidup kayaknya nih. Oh enggak ya? 7 lapis langit dan 7 lapis bumi atau melambangkan 7 generasi itu kemudian 8-nya adalah kembali kepada ketentuan yang Maha Esa, bahwa sudut 8 ini penguasanya adalah di ini biar enggak sih. Nah, jadi sudutnya 8 itu melambangkan yang Maha Kuasa begitu. Kemudian dengan takdirnya itu akan digantikan oleh tingkat 9. Tingkat 9 itu gini maksudnya adalah nanti generasi ke berikutnya setelah generasi ke-7 itu orang yang mempunyai sifat 9 itu antaranya adalah 2 di mata, 2 hidung dan 1 mulut, sudah 5, kemudian menutup telinga 2 jadi 7 dan menutup bawah ya, di bagian bawah 2 jadi 9. Jadi pemimpin yang ke depan itu artinya adalah setelah 7 generasi ini melalui gunjang-ganjing akan digantikan oleh seseorang yang mempunyai sifat 9 tadi, ketika matanya dia gunakan yang terbaik, kemudian telinganya dia juga menggunakan yang terbaik, kemudian hidungnya juga dia penciuman yang terbaik, mulut yang terbaik, kemudian bawah juga yang terbaik. Artinya pemimpin ke depan adalah seorang orang yang memang benar-benar pilihan, di mana kemungkinan dari segi dunia sudah terpenuhi ya, tidak mungkin memikirkan itu lagi, bahkan hanya memikirkan mungkin kemaslahatan umat. Saya rasa begitu. Jadi orang yang diharapkan, kita melihat wali banyak sekali, tapi kok hanya 9. Nanti Batanghari 9 di Sumatera Selatan, di Sriwijaya itu banyak Batangharinya, termasuk Sungai Laya juga belum masuk ke situ. Tapi kok harus disebutin Batanghari 9 kan? Memang angka 9 ini adalah angka keramat, artinya dalam angka tingkat dewa gitu. Jadi artinya angka sempurna gitu. Jadi nanti orang-orang inilah yang akan mudah-mudahan pada masanya nanti kita sampai ke sana, pemimpin kita nanti adalah orang-orang yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyatnya gitu. Jadi dari konsep Melayu ini adalah bahwa semua angka itu ada maknanya. Jadi angka 1 lambang keesaan, kemudian lambang kedua, angka 2 melambangkan pasangan, angka 3 melambangkan 3 alam, angka 4 melambangkan 4 sudut keseimbangan, angka 5 adalah melambangkan kelengkapan, angka 6 adalah merupakan hukum, kemudian angka 7 itu juga merupakan tingkatan pergantian, angka 8 adalah lambang kekuasaan, angka 9 lambang kesempurnaan. Mungkin itu Mas semuanya. Makasih Mas. Oke, menarik. Nah, Mas Udi mau respon atau Pak Yasir? Enggak, ini udah siap-siap mau jumpa nih, lanjut terus. Siap, oke. Berarti Mas Udi, mungkin terakhir. Oke, mungkin bisa dicatat sedikit ya, mungkin yang ditemukan di Bali tentang manusia Gilimanuk yang ada di Bali, manusia purba di sana itu tahun 2000 ya. Itu sudah bawa budaya perunggu di sana, ada gelang, ada leontin gitu, ada gelang perunggu dan sebagainya. Mungkin itu bisa menjadi lebih, karena itu lebih tua, jauh lebih tua dari yang dibicarakan di sini. 20.000
itu bisa jadi bahwa kebudayaan perunggu itu sudah ada dulu. Nah, tinggal kapan ini kerajaan ini mulai muncul dan bagaimana religi ini bisa ketemu gitu. Bagaimana kemudian pemikirannya mengapa kemudian memusatkan ke matahari, memusatkan ke bulan, atau bagaimana mendeskripsikan atau menteorikan bilangan-bilangan dan segala macam gitu ya. Bagaimana menentukan hari dan bagaimana menghitung hari dan seterusnya itu sampai ke sana gitu kan. Artinya kemudian kultur ini kan ke situ ya kemudian. Bahwa yang namanya kebudayaan itu adalah sesuatu yang penting dalam suatu kebudayaan adalah mentransfer ilmunya gitu. Ini yang hilang karena yang kita dapat hanya tinggal dulunya karena masih folklore, kemudian itu yang hilang gitu. Nggak tahu asalnya dari mana gitu. Konsepnya itu bagaimana gitu. Itu saja sih. Iya, matur nuwun. Perlu dieksplor lebih jauh ya Mas ya, masih banyak. Iya, tugas perlu Mas. dieksplor lebih jauh. Pasti itu pasti. Betul. Dan mungkin nggak habis-habis gitu. Ya, siap. Makasih banyak guys. Dan memang saya kira seserius ini mungkin apa yang kita impikan. Dan Ican dengan segala hormat kita juga himpun untuk masuk dalam pembina yayasan kita. Main todong aja. Jadi tanggung jawabnya nggak akan putus ya. Dan kita diskusi bahwa kita akan ambil peran sesuai dengan kesenangan ya, kenyamanan dan juga obsesi mungkin apapun yang harusnya kita saling dukung. Ya kita buat orkestra lah dengan yayasan ini sampai ke tahap yang paling menyentuh ke tangan-tangan, pikiran-pikiran, jiwa-jiwa, rasa-rasa manusia, kawan-kawan kita yang lain yang ada di sekitar kita. Seolah lebih baik lah ke depan. Makasih banyak semua, dan ini nanti akan kita share buat teman-teman lain yang belum dapat bergabung. Dan tentu ini cikal dari diskusi-diskusi besar lanjutan. Nah, kita lanjutkan diskusi ini dengan skop yang lebih besar lagi, dengan tingkat yang lebih jauh lagi sampai semua terang, semua jelas, dan kita akan bergaya dengan gaya kita sendiri, kaya dengan kekayaan kita sendiri ya. Dan murnilah semuanya, dan mungkin zaman itu juga zaman Ratu Adil datang dan semuanya akan musnah sekaligus karena semua udah gitu, apalagi gitu kan. Jadi itu akhirnya juga mungkin kan, kita nggak tahu ya, itu urusan Tuhan lah. Makasih semua, terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kami pun. Ya, Bu.